Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sekarang tiba saatnya bagi saya untuk membagikan pengalaman dari keseluruhan terapi yang pernah saya jalani di dalam upaya untuk menyembuhkan kanker nasofaring di tubuh saya. Ini adalah episode atau bagian ke-19. Episode atau bagian 1 sampai 18 sudah saya sharingkan pada video-video saya sebelumnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum mendengarkannya agar mendengarkannya atau menontonnya supaya bisa mendapatkan gambaran lengkap dari seluruh rangkaian sharing ini. Mendadak saya syok mendengar kesimpulan dokter pada 26 Mei 2011 yang menyatakan bahwa saya menderita kanker nasofaring stadium 4B. Sendi-sendi saya serasa lepas saat itu juga. Stres segera menyelimuti hati dan pikiran saya. Sejak hari itu, saya diliputi kegelisahan. Selera makan saya hilang, tidur juga tidak pernah nyenyak, bahkan mimpi buruk. Terbayang penderitaan yang luar biasa yang harus saya tanggung akibat kemoterapi dan radioterapi yang dokter sarankan untuk saya jalani. Saya mendengar bahwa banyak orang gagal karena efek samping terapi ini. Tidak mudah, sangat berat. Maka saya memutuskan untuk tidak pernah menempuhnya. Bersyukur saya memiliki keluarga dan teman-teman yang memberi saya dukungan sehingga saya tidak berlarut-larut di dalam kekhawatiran. Maka saya berusaha. Saya memilih menempuh terapi alternatif. Hal pertama yang saya lakukan adalah menjalani terapi herbal. Saya meminum rebusan daun sirsak yang setiap sekali seminggu dibawa oleh teman kerja saya dari Bogor. Saya juga meminum rebusan sarang semut dari Papua yang sengaja dikirim oleh salah seorang kerabat. Saya meminum rebusan daun benalu teh, benalu kopi, kulit manggis, kunyit putih, dan berbagai ramuan tradisional lain yang terdiri dari berbagai dedaunan. Saya juga melakukan pengaturan menu makanan yang kaya antioksidan. Saya melakukan diet yang sangat ketat, di mana saya menjalani pola makan sebagai vegetarian dengan tidak memakan daging, ikan, telur, susu, tidak mengkonsumsi gula, makanan cepat saji, makanan kaleng, minuman botol, dan semua jenis makanan yang mengandung bahan kimia. Saya mengkonsumsi salad dan jus berbagai sayuran, blenderan berbagai buah, dan makanan dari bahan-bahan organik. Saya juga menggunakan beberapa suplemen yang harganya sangat mahal. Selain itu, saya juga menjalani terapi yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Dikatakan bahwa terapi berteknologi Jerman dan berlatar belakang ilmu fisika itu akan meningkatkan imunitas tubuh pasien sehingga tubuh mampu mempertahankan diri terhadap penyakit termasuk mematikan sel-sel kanker. Saya membaca dan percaya akan berbagai kesaksian penderita kanker yang sembuh dengan terapi-terapi alternatif ini tanpa bertemu dengan mereka langsung. Saya tidak lagi mempedulikan peringatan bahwa terapi ini belum diterima oleh dunia kedokteran sebagai terapi terhadap kanker. Bahkan saya menolak kalimat yang mengatakan bahwa dokter yang tidak menyetujui kemoterapi adalah dokter gadungan. Sebaliknya, saya menyetujui bahwa kemoterapi dan radioterapi hanya akan membuat pasien semakin menderita. Kenyataannya,
kondisi kesehatan saya semakin memburuk. Masa kanker pada getah bening di leher saya semakin besar. Saya tidak menyerah. Saya lalu menjalani terapi yang ditemukan oleh seorang doktor fisika lulusan Jepang. Terapi ini sangat terkenal melalui media cetak dan elektronik pada pertengahan tahun 2013. Terapi itu tidak menggunakan bahan kimia, melainkan sebuah alat dengan tenaga listrik yang mampu membunuh sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel tubuh yang sehat. Sangat fantastis. Dikatakan, terapi ini telah berhasil menyembuhkan kanker pada banyak pasien dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya beberapa bulan saja. 2 tahun lebih 3 bulan saya menjalaninya. Tetapi semua terapi alternatif itu tidak menyembuhkan kanker di tubuh saya. Justru, saya semakin tersiksa. Rasa sakit di leher saya dan di kepala semakin hebat dan memaksa saya mengkonsumsi obat pereda nyeri. Saya semakin sering menangis menahan sakit. Tengah malam, saya akan terbangun karena rasa sakit yang tidak tertahankan dan tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Inilah masa puncak kesakitan yang saya alami. Tidak ada jalan lain. Saya memutuskan untuk menempuh kemoterapi dan radioterapi di Rumah Sakit Kanker Darmais. Ini adalah bagian pertama di mana saya men-sharingkan mengenai terapi alternatif yang saya jalani. Maka sebelum kita melanjutkan pada terapi medis yaitu kemoterapi, radioterapi, dan operasi, maka mari kita meluangkan waktu sejenak mendengarkan instrumen piano berjudul Maple Leaf Rag. Maple Leaf Rag adalah karya Scott Joplin, seorang komposer asal Amerika yang hidup pada tahun 1868 sampai 1917. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan Joyce Hareva melantunkannya di atas piano. Mari kita menikmatinya.
telah mendengarkan Maple Leaf Rag dimainkan oleh Joyce Harefa. Mari sekarang kita melanjutkan sharing ini. Setelah rangkaian kemoterapi dan radioterapi selesai saya jalani dalam kurun waktu September 2013 sampai Februari 2014, dan dilanjutkan dengan operasi pengangkatan sisa massa kanker pada kelenjar getah bening pada Juli 2014, hasil analisa melalui scanning dan laboratorium patologi anatomi di rumah sakit menyatakan bahwa massa kanker itu tidak terdeteksi lagi di tubuh saya. Saya menjalani 6 kali kemoterapi. Seminggu setelah kemoterapi pertama, rambut saya rontok sampai kepala gundul. Rambut mulai tumbuh kembali pada kemoterapi keempat sekitar 13 minggu kemudian. Saya juga merasakan kebas dan kesemutan ringan pada saraf tepi, yaitu di bagian jari kaki dan jari tangan. Namun, perlahan-lahan akhirnya rasa kebas ini sembuh. Saya merasakan mual dan sering muntah, sulit makan, perut kembung, dan selera makan menurun. Juga persendian saya terasa sakit, terutama di lutut. Saya mengalami sembelit di mana membuang air besar cukup sulit. Untuk mengatasi rasa mual, selama kemoterapi saya menerima suntikan obat mual dari dokter. Selera makan yang berkurang ini selain akibat langsung dari obat kemoterapi, juga disebabkan oleh berkurangnya kemampuan lidah untuk mengecap rasa. Rasa manis terasa kurang manis dan rasa asin terasa kurang asin. Pada kemoterapi kedua dan seterusnya, saya selalu berusaha untuk makan setiap 2 jam. Setidaknya memakan penganan kecil atau snack agar perut tidak sempat kembung. Bagi saya, terbukti ini cukup membantu. Saya juga mengalami sariawan pada mukosa mulut dan mengalami keadaan mirip radang tenggorokan. Seminggu setelah setiap kali kemoterapi, kondisi ini menghilang dan normal kembali. Untuk mengatasinya, saya memakai obat kumur, ada yang boleh ditelan dan ada yang tidak boleh ditelan, semacam gliserin. Saya mengalami penurunan jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Ini saya alami terutama pada kemoterapi pertama, ketika efek samping kemoterapi saya rasakan paling berat, di mana sel darah putih yang sangat diperlukan oleh pasien kemoterapi untuk mempertahankan imunitas tubuh turun jauh di bawah normal. Untuk menaikkan leukosit saya kembali, dokter memberikan suntikan obat, yaitu leukogen. Pada radioterapi, saya menjalani 30 kali radiasi eksternal dan 5 kali radiasi internal. Radiasi eksternal dilakukan setiap hari kecuali hari libur. Berlangsungnya radiasi tidak lama, hanya memerlukan kurang dari 5 menit saja. Berbeda dengan radiasi internal, di mana sumber radiasinya ditanam pada atau di dekat bagian tubuh pasien yang menjadi pusat kanker untuk memancarkan radiasi, maka pada radiasi eksternal, sumber radiasi menembakkan sinarnya menuju area kanker dari luar tubuh pasien. Efek samping radioterapi berbeda-beda tergantung pada area tubuh yang diterapi. Karena kanker yang saya derita adalah kanker nasofaring dengan pembengkakan pada kelenjar getah bening di leher, maka efek samping terapi terasa pada bagian ini. Produksi saliva berkurang karena radiasi yang dipancarkan mengganggu kemampuan kelenjar air liur untuk menghasilkan saliva. Akibatnya saliva atau air liur mengental dan mulut menjadi kering. Untuk mengatasinya, dokter meresepkan obat yang disemprotkan ke dalam mulut.
samping itu, lebih sering meminum air putih dan melapisi dinding mulut dengan madu menjelang setiap kali radiasi. Kulit di sekitar leher berubah menjadi merah, menghitam, dan akhirnya gosong. Terjadi luka lecet yang terasa nyeri dan gatal, terutama pada lipatan kulit leher yang terasa sakit ketika memalingkan wajah. Untuk mencegah efek yang berat, bagian yang diradiasi tidak boleh terkena air saat mandi. Dan ini harus dijaga selama periode menjalankan radiasi. Saya memakai baju yang kerahnya longgar dan tidak terlalu dekat dengan leher untuk menghindari gesekan. Tidak diperbolehkan sekali-sekali mengelupas kulit yang sudah gosong sebab bisa menambah lecet yang akan menambah rasa sakit. Kulit ini dibiarkan saja sampai akhirnya terkelupas dengan sendirinya sekitar 2 minggu setelah rangkaian radioterapi selesai. Untuk menyembuhkan luka, dokter meresepkan obat oles. Kerongkongan saya mengalami iritasi dan melepuh. Akibatnya sangat sulit bagi saya untuk menelan. Iritasi ini semakin terasa berat sebagai efek akumulasi dari semakin banyaknya radiasi dijalani. Ini adalah bagian tersulitnya. Menelan seteguk air saja sangat sakit. Hanya karena kondisi ini, pernah seminggu lamanya saya harus opnam di rumah sakit dan hanya makan bubur sumsum dan menerima infus nutrisi. Itulah keseluruhan efek samping dari kemoterapi dan radioterapi yang saya alami. Kita memohon kekuatan kepada Tuhan agar Tuhan menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk menjalaninya dan memberikan kita kesembuhan. Sebagai seorang survivor kanker, perkenankan saya memberikan beberapa saran. Yang pertama, ketika seseorang dinyatakan positif menderita kanker, maka ia harus menerimanya dengan tabah dan rela. Menyangkalnya hanya akan memberi peluang sel-sel kanker semakin parah menggerogoti tubuhnya. Yang kedua, segera jalani terapi medis dengan sabar, tekun, dan sungguh-sungguh. Semakin cepat ditangani, semakin memuaskan hasil terapi. Jangan menunda lalu menempuh terapi alternatif tanpa terapi medis. Terapi alternatif adalah terapi pendukung bagi terapi medis. Ya, ini memang sesuatu yang tidak mudah untuk diambil keputusannya. Menurut saya, baiklah kita mempertimbangkan hanya menjalani terapi alternatif atas beberapa alasan berikut. 1. Karena faktor finansial. Secara finansial, pasien tidak mampu. Yang kedua, faktor usia yang sudah lanjut, di mana dipertimbangkan secara fisik pasien tidak sanggup lagi menghadapi efek samping radiasi dan kemoterapi. Dan yang ketiga, jika ada organ tubuh penting pasien yang sedang terganggu, misalnya ginjal atau jantung. Di dalam keadaan seperti ini, maka menurut saya, pasien atau penderita kanker bisa mempertimbangkan hanya menjalani terapi alternatif. Yang ketiga, seseorang yang menderita kanker tidak perlu malu dan menutup-nutupinya. Ia perlu menceritakannya kepada orang-orang terdekat, khususnya suami atau istri, anak-anak, saudara-saudara, dan teman-temannya, sebab ia membutuhkan dukungan penuh dari mereka. Yang keempat, selama menjalani terapi, satu hal mendasar yang harus
diupayakan oleh penderita adalah melakukan pola hidup sehat, yaitu mengkonsumsi makanan sehat dengan asupan gizi yang seimbang dan hindari bahan kimia. Berolahraga atau gerak badan secara teratur yang jenisnya disesuaikan dengan kondisi tubuh penderita. Meminum air dalam jumlah yang cukup, di mana pada keadaan normal adalah 2 liter per hari. Terpapar dengan sinar matahari yang menyegarkan, mengendalikan emosi dan stres, menghirup udara sehat, dan menghindari polusi, beristirahat yang cukup, tetap setia beribadah kepada Tuhan, dan berdamai dengan sesama. Demikianlah keseluruhan sharing saya pada episode kali ini, dan nantikan episode berikutnya, yaitu episode ke-20. Kiranya sharing ini menjadi berkat bagi teman-teman penderita kanker dan keluarganya. Ditulis di Ancol, 20 November 2014.